Setelah Suryong mengaktifkan artefak Demonic Soul miliknya dan energi yang telah keluar dari artefak tersebut telah sampai pada orang-orang yang sebelumnya telah terkena kontrol dari artefak milik Sang Maha Tahu. Seketika hal tersebut membuat suatu reaksi yang membuat orang-orang itu menjadi berbeda. Terlihat Suryong meniup artefak Demonic Soul miliknya sampai energi yang ditimbulkan menjadi lebih pekat dan menyebar ke seluruh orang-orang yang sebelumnya sudah terkena kontrol dari artefak milik Sang Maha Tahu. Menyadari Suryonglah yang menyebabkan hal tersebut, seketika membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat kaget, terutama Nam Gongsu dan Yeonho. "Baik Suryong, Hyungnim kemana saja?" ucap Nam Gongsu dan Yeonho ke Suryong. "Akan kujelaskan nanti," sahut Suryong merespon ucapan Nam Gongsu dan juga Yeonho. Setelah itu, perhatian Suryong beralih pada orang-orang yang sebelumnya terkena kontrol artefak dari Sang Maha Tahu. Tiba-tiba Suryong memerintahkan orang-orang itu untuk menangkap orang yang memegang lonceng. Mendengar perintah Suryong kepada orang-orang yang sudah seperti zombie itu membuat Sang Maha Tahu menjadi sangat terkejut. Dengan segera orang-orang yang seperti zombie itu pun langsung menerjang ke arah Sang Maha Tahu. Beberapa waktu kemudian, terlihat seseorang perlahan telah membuka matanya, dan dengan samar-samar orang yang pertama kali ia lihat adalah sosoknya Suryong. "Sudah bangun, untung saja penawar racunnya bekerja dengan baik," ucap Suryong kepada orang yang baru tersadar dari pingsannya. Ternyata orang yang baru sadar itu adalah Nam Gongsu, yang sepertinya ia telah tidak sadarkan diri diakibatkan racun yang sebelumnya ia derita. "Kau telat, jadi dapat poin penalti," balas Nam Gongsu dengan nada suara yang lemah ke Suryong. "Sepertinya kau baik-baik saja karena sudah bisa bercanda begitu," ucap lagi Suryong ke Nam Gongsu sembari akan membantunya berdiri. "Dan bagaimana dengan si Maha Tahu?" tanya Nam Gongsu terkait kondisi terakhir Sang Maha Tahu. "Kami menangkap dan mengikatnya, walaupun belum lama. Sepertinya dia takkan membuka mulut meski diancam ataupun disiksa habis-habisan," ucap Suryong menjawab pertanyaan Nam Gongsu. "Juga diperlihatkan kondisi saat ini Sang Maha Tahu. Lagian kita juga tak ada waktu untuk melakukannya," lanjut ucap Suryong lagi ke Nam Gongsu, sembari terlihat mereka berdua berdiri melihat kehancuran yang telah terjadi pada klan Namgong. Melihat klannya sudah berantakan seperti itu membuat Nam Gongsu menggeram menahan rasa kekesalannya. "Kita harus segera kabur dari sini, lalu bergerak menuju pusat aliansi Murim dan meminta," ucap Nam Gongsu ke Suryong. Tetapi sebelum sempat Nam Gongsu mengutarakan ucapannya dengan lengkap, seketika ucapannya itu langsung saja disela oleh Suryong. "Hentikan, kau pun sudah tahu, pasti terlalu lama jika menunggu bantuan dari aliansi Murim." Tetapi Nam Gongsu tidak bisa menerima tanggapan Suryong seperti itu. "Tidak, aku tak bisa membiarkan anggota klanku berakhir begitu saja." Mendengar ucapan yang baru saja Nam Gongsu ucapkan ke Suryong, itu membuat semua orang yang berada di sana menjadi merasa bersalah. Ternyata instruktur Nam Gongsu, dia menjaga perasaan kami agar kami tidak merasa bersalah. Begitulah isi gumaman yang ada di benaknya para instruktur baru, yang seketika itu menjadi merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu klan Namgong. Menyadari atas kesalahan mereka, tiba-tiba para instruktur baru itu telah mengambil sebuah keputusan berani. "Kami juga akan bertarung. Sebagai martial artist, aku tak bisa membiarkan kultus Blood begitu saja. Kita cukup mengirimkan satu orang saja untuk menuju ke aliansi Murim," ucap Ilho, Samayong dan juga pria yang bernama Kang Kenam Gongsu. "Tidak usah, kalian tidak akan membantu, cepat kabur saja," sahut Nam Gongsu menanggapi keputusan yang telah para instruktur baru itu buat. Mendengar tanggapan dari Nam Gongsu yang seperti itu membuat Ilho, Samayong dan juga Kang menjadi sangat kesal. "Kebetulan sekali, Baek Suryong, pimpin mereka mulai sekarang," ucap lagi Nam Gongsu ke Suryong. "Memangnya kau mau ngapain?" tanya Suryong. "Aku punya kewajiban melindungi klan," jawab tegas Nam Gongsu. Mendengar jawaban Nam Gongsu, Suryong bisa menebak isi kepala Nam Gongsu, bahwa Nam Gongsu sangat mengkhawatirkan keadaan adik kecilnya yaitu Nam Gongmi. "Tapi, meski kau sudah menerima penawarnya, tetap saja kau baru saja terkena racun, memang kau sanggup?" tanya lagi Suryong ke Nam Gongsu, juga mengkhawatirkan kondisinya yang terlihat masih sangat lemah.
Setidaknya aku masih bisa bergerak dengan benar, jawab Nam Gongsu. Mendengar jawaban seperti itu dari Nam Gongsu, itu membuat Suryong menjadi kesal karenanya. Kemudian, tiba-tiba Suryong mengingat kembali pesan dari sang pendeta Black Tortoise yang sebelumnya telah menolongnya. Suryong mengingat perkataan sang pendeta yang mengatakan bencana besar akan segera terjadi di tempat ini dan kau harus membuat pilihan. Setelah itu, Suryong bergumam di dalam benaknya, klan Namgong telah melakukan kejahatan yang tidak bisa ditarik kembali. Tentu saja mereka harus membayar harganya. Meski begitu, tak masalah. Asalkan pelakunya berakhir, maka tidak perlu ada korban jiwa lagi. Setelah Suryong berpikir demikian, kemudian Suryong menyerahkan artefak Demonic Soul miliknya ke Nam Gongsu. Apa itu? Tanya Nam Gongsu ke Suryong. Dengan seruling ini, kau bisa menyelamatkan klan Namgong. Jawab singkat Suryong dengan sangat percaya diri akan ucapannya. Beralih pada kondisi di kediaman klan Namgong, terlihat langitnya menjadi sangat kacau, sepertinya cuaca di sana akan semakin memburuk. Tiba-tiba langit tersebut mengeluarkan petir yang cukup besar. Lalu petir tersebut menyambar pegunungan yang ada di sekitar klan Namgong. Sembari juga terlihat di sana masih terjadi benturan dari kedua teknik, antara teknik Sword King dan Black Knight Demonic Emperor. Setelah itu, hujan pun mulai turun dengan sangat deras, membasahi klan Namgong kala itu. Di aula latihan besar keluarga Namgong, terlihat orang-orang di sana sudah menjadi seperti mayat hidup yang bersiap menyantap mangsa yang ada di depan mereka. Melihat keluarga mereka sudah seperti mayat hidup, itu membuat orang-orang yang tersisa yang tidak terkena efek dari artefak kegelapan milik kultus Blood menjadi terguncang, karena mereka dengan terpaksa akan melawan kerabatnya sendiri. Di dalam kondisi yang terjepit seperti itu, tiba-tiba tuan muda pertama klan Namgong memberikan keputusannya. Dengan terpaksa, habisi mereka semua, tetapi masih ada dari pihak mereka yang membantah keputusan tersebut. Tuan muda, meski mereka begini, tetap saja mereka adalah martial artisnya klan Namgong. Bagaimana bisa Anda semudah itu? Belum sempat orang tua itu menyelesaikan ucapannya, putra pertama klan Namgong kembali menyela. Tetua, mereka telah mempelajari demonic art. Meski bisa pulih, memangnya mereka masih pantas disebut martial artisnya klan Namgong, ucap Namgong Hak ke tetua itu. Mendengar perkataan demonic art dari putra pertama klan Namgong, itu membuat salah seorang tetua yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Kok bisa martial artist klan Namgong mengetahui demonic art? Setelah ia bertanya kembali tentang hal tersebut ke putra pertama klan Namgong, tiba-tiba ia baru teringat bahwa dahulu sewaktu Namgong Jaehak masih menjadi pemimpin klan Namgong, ia pernah memberikan teks dan dipelajari oleh sebahagian prajuritnya. Aku memang yakin ayah dan kakek mampu mengalahkan kedua petinggi demonik itu, tapi sulit untuk memperkirakan seberapa besar kerusakan yang akan diterima sampai saat itu. Kita juga tidak bisa membiarkan lebih banyak korban berjatuhan akibat perasaan kita. Aku yakin ayah pun pasti akan melakukan hal yang sama, terang Namgong Hak kepada salah seorang tetua dan kepada semua orang yang ada di sana. Tiba-tiba, ada seseorang dari pihak musuh telah mengaktifkan kembali artefak kegelapannya, yang berupa sebuah kerincingan yang sama dengan yang dimiliki Sang Maha Tahu. Dengan aktifnya artefak tersebut, itu berefek membuat orang-orang yang seperti mayat hidup itu menjadi beringas, lalu mereka dengan serempak menyerang. Melihat orang-orang itu menggila lagi, itu membuat semua orang yang masih selamat menuruti perintah Namgong Hak untuk tidak segan menghabisi orang-orang yang seperti mayat hidup itu. Jangan beri ampun, hunuskan pedang kalian, karena mereka adalah makhluk demonik yang telah kehilangan akal akibat demonic art yang jahat. Cepat atasi mereka, kita harus segera menuju ke istana pemimpin klan. Teriak Namgong Hak memberikan instruksinya sembari juga mulai menghabisi orang-orang yang seperti mayat hidup itu. Aku harus bergerak lebih cepat dibanding Hyuk. Dia pasti membuat keputusan yang sama denganku. Mungkin saja dia sudah mengambil alih Pavilion Boundless Heaven yang memang mendukungnya, mengenai makhluk demonik, dan menuju istana pemimpin klan. Klan sedang dalam bahaya, mungkin saja bisa menjadi kesempatan untukku. Kalau aku mengatasi bahaya ini sendirian dan menarik perhatian ayah, aku bisa saja memimpin perebutan posisi pemimpin klan selanjutnya. Tak ada waktu untuk mengikat mereka semua, jadi tebas saja lalu segera pergi.
Jangan beri ampun. Itulah isi pemikiran Namgong Hak kala itu, mencoba memanfaatkan keadaan yang ada, agar ia dapat mencapai apa yang dia inginkan. Di situasi pasukan yang tidak terkena efek artefak akibat demonic art yang dipelajari, mereka sangat bimbang untuk menghabisi orang-orang yang seperti mayat hidup itu, karena mereka semua adalah saudara. Haruskah kami menghabisi mereka semua? Tindakan ini terlalu kejam, gumam kedua prajurit itu, yang masih ragu atas tindakan yang harus mereka pilih. Kemudian, terlihat langit di klan Namgong masih mengujani tempat tersebut. Di sana kelompok Namgong Hak dan kelompok Namgong Hyuk sudah berkumpul bersama. Dalam kondisi sama-sama berantakan, mereka berdua pun saling memanggil satu sama lain. "Apa kau mau bekerja sama untuk sementara waktu?" tanya Namgong Hak ke adiknya Namgong Hyuk. "Menurutku sih iya," jawab Namgong Hyuk, menerima usulan dari kakaknya Namgong Hak. Alasan mereka berdua sepakat untuk bekerja sama, itu dikarenakan situasi kala itu semakin memburuk. Terlihat di sana orang-orang yang terkena demonic art tidak ada habisnya terus datang menyerbu mereka. Orang yang memegang loncenglah yang mengendalikan makhluk demonik ini. Tapi, meski penyihirnya dihabisi, pikiran mereka takkan kembali lagi. Pada akhirnya, kita juga harus menghabisi mereka semua, agar tidak ada lagi korban berjatuhan. "Tapi, apa kau sudah bertemu dengan Su?" ucap Namgong Hak sembari bertanya ke Namgong Hyuk. "Tidak, pasti dia sudah kabur duluan setelah berpura-pura tangguh," jawab Namgong Hyuk. Tak lama kemudian, para prajurit dari kedua belah pihak telah bersiap melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang seperti mayat hidup itu, yang sebenarnya mereka juga prajurit klan mereka sendiri. Tetapi, ketika mereka akan melakukan rencananya untuk menghabisi orang-orang yang terkena efek demonic art, tiba-tiba Namgong Mi keluar dari ruangannya dan berteriak, "Tidak! Hentikan, Oraboni! Apa kalian sungguhan mau menghabisi semua martial artist kita?" ucap Namgong Mi, berusaha menghentikan tindakan yang akan dilakukan kedua saudaranya. "Setelah memanjakanmu selama ini, beraninya kau mengamuk dalam situasi kayak gini?" bentak kedua saudara itu ke Namgong Mi. "Akal mereka telah terkikis oleh demonic art. Habisi mereka semua. Kalian sudah dengarkan? Cepat habisi mereka semua!" teriak Namgong Hak dan Namgong Hyuk memerintahkan semua prajuritnya. Sementara itu Namgong Mi didorong ke belakang. Pada saat prajurit klan Namgong akan menjalankan perintah dari tuannya, seketika ekspresi mereka berubah, karena melihat kondisi yang berbeda di hadapan mereka. Ternyata mereka melihat orang-orang yang terkena efek demonic art itu, yang tadinya mereka semua menggila, sekarang terlihat menjadi sedikit tenang. Hal tersebut rupanya dikarenakan di sana sudah ada Namgong Su dengan artefak demonic soul yang berupa sebuah seruling dan telah ia aktifkan. "Ternyata di sini kalian," ucap Namgong Su kepada ketiga saudaranya. Melihat Namgong Su yang sudah datang, itu membuat saudara pertama dan kedua menjadi sangat kaget sekaligus bingung atas apa yang Namgong Su lakukan. Sementara Namgong Mi sangat senang karena melihat Namgong Su telah tiba. Ringkus orang yang memegang loncengnya. Perintah Namgong Su kepada orang-orang yang telah terkena efek demonic art, yang sekarang kendali mereka sudah berada di tangan Namgong Su, karena efek dari artefak yang dimilikinya lebih kuat daripada artefak yang dimiliki oleh pihak musuh. Mendengar perintah tersebut, sontak membuat semua orang yang seperti mayat hidup itu langsung mematuhi perintah dari Namgong Su dan bergegas menyergap orang yang memiliki artefak berupa sebuah lonceng. Tidak pakai lama, semua musuh yang ada di sana dengan mudah berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, Namgong Mi pun berlari memeluk Namgong Su. "Sudah, jangan takut lagi," ucap Namgong Su sembari juga memeluk adik kecilnya itu. Di situasi kedua saudara tertuanya, terlihat ekspresi mereka berdua sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan Namgong Su. "Apa kau barusan mengendalikan makhluk demoniknya dengan seruling itu? Dari mana saja kau?" tanya serempak kedua kakak tertua Namgong Su. Saat itu Namgong Su hanya diam tidak merespon apapun. Kemudian Namgong Su melihat pedang yang dipegang salah satu saudaranya. Banyak cairan merah yang telah mereka tumpahkan, padahal tak perlu melakukannya. Gumam Namgong Su di dalam benaknya. "Cuma ada satu ya, kenapa kau tidak bicara sama sekali?" tanya lagi Namgong Hak ke Namgong Su. "Ada yang harus kuberitahukan padamu terlebih dahulu. Taruhan yang kita buat di puncak Gunung Heavenly Lord,"
Ucap Nam Gongsu ke saudaranya sembari ia juga mulai mengangkat salah satu lengannya. Setelah Nam Gongsu berkata demikian, tiba-tiba tanpa ragu ia dengan kuatnya bergegas menampol wajah Nam Gong Hak. Begitu juga dengan Nam Gong Hyuk, ia pun tidak luput dari tampolan Nam Gongsu. "Aku yang menang," ucap lagi Nam Gongsu sembari ia mengibas-ngibaskan tangannya karena sedikit sakit akibat terlalu kuat menampol kedua saudaranya. Di belakangnya juga terlihat para instruktur baru yang juga ikut bersamanya menjadi sangat kaget atas perbuatan yang dilakukan oleh Nam Gongsu kala itu.